Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dari program Pejuang Data 2.0. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang terang benderang seperti saat ini. Perkenankan kami dari kelompok 8 tugas akhir program Pejuang Data 2.0 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama dengan saya sendiri, Belma Baira Askia, kemudian Irma binti Syaidah, dan yang terakhir ada Kak Susi Wahyuningrum. Pertama kita akan membahas tentang data pre-processing. Kita memiliki 6 langkah. Yang pertama mengimpor library. Library yang kita gunakan ada Pandas, ada NumPy, ada Math, ada Matplotlib, ada Plotly Express, dan Plotly Graph Objects. Kemudian langkah kedua kita mengupload dataset angka konsumsi ikan, jumlah produksi benih, pembudidaya ikan nasional, produk olahan ikan, produksi budidaya nasional, dan produksi perlakuan ikan nasional ke GitHub untuk diambil raw datanya. Kemudian langkah ketiga kita menampilkan dataset. Yang keempat kita mencari report dan insight. Yang kelima kita visualisasi data. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Pada tugas akhir ini, kelompok kami mendapatkan 6 report dan 6 insight. Yang mana saya akan membahas dari report pertama, yakni pada tahun berapakah angka konsumsi ikan mencapai parameter nilai tertinggi. Dari hasil analisis visualisasi data kami, dapat dilihat bahwa angka konsumsi ikan pada tahun 2008 hingga 2012 meningkat sebesar 3,7%. Dan dapat dilihat pula angka penyediaan ikan pada tahun 2008 hingga 2012 juga meningkat sebesar 3,82%. Kemudian untuk insight yang dapat diambil, bagaimana nilai proyeksi angka konsumsi ikan di Indonesia pada tahun 2012? Kami menyimpulkan bahwa nilai proyeksi permintaan dengan mengambil laju pertumbuhan pendapatan 5% dan laju pertumbuhan harga 3% merupakan skenario terbaik karena menghasilkan persentase kesalahan relatif paling kecil yakni sekitar 2,5%. Pada skenario ini terlihat tingkat konsumsi ikan per kapita penduduk Indonesia akan mengalami kenaikan dengan laju rata-rata sebesar 4,3% per tahun. Kemudian pada tahun 2012, pemerintah menargetkan tingkat konsumsi ikan sebesar 33,89 kg per kapita. Namun, jika dilihat pada nilai proyeksi skenario ini, kondisi tersebut belum mencapai target sebab hanya mencapai 33,21 kg per kapita. Supaya mencapai target, kondisi ini harus dibarengi dengan upaya memacu laju pertumbuhan harga dan pendapatan yaitu sebesar 5% dan 7% per tahun. Cara yang dilakukan antara lain adalah memberlakukan kebijakan harga atau meningkatkan harga ikan untuk golongan menengah ke atas dan kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan bagi golongan menengah ke bawah. Baik, di sini saya akan menjelaskan report yang kedua, yaitu berdasarkan data jumlah produksi benih, perbandingan jumlah hasil budidaya kolam dan budidaya karamba, manakah yang menghasilkan jumlah paling banyak. Nah, dari hasil proses visualisasi data di samping diperoleh perbandingan antara jumlah budidaya kolam dan budidaya karamba yang menghasilkan jumlah produksi benih terbanyak yaitu budidaya kolam. Insight-nya yaitu apakah pada budidaya tersebut menghasilkan jumlah produksi ikan terbanyak. Ya, terbukti bahwa budidaya kolam menghasilkan jumlah produksi ikan terbanyak dengan besar persentase 88%. Faktanya, kenaikan nilai produksi perikanan budidaya menurut jenis budidaya berturut-turut adalah budidaya kolam sebesar 303%, sedangkan karamba 237%. Sebaran jumlah RTP budidaya ikan berdasarkan pulau memperlihatkan bahwa RTP budidaya ikan terbanyak adalah RTP budidaya kolam di Pulau Jawa. Sedangkan RTP Minapadi di Maluku, Papua merupakan jumlah RTP terkecil. Report yang ketiga yaitu provinsi mana sajakah yang memiliki jumlah pembudidaya ikan di bawah rata-rata pada tahun 2010. Nah, berikut adalah visualisasi data dari daftar provinsi yang memiliki pembudidaya ikan di bawah rata-rata.
Dan insight-nya, apakah yang menyebabkan daerah di luar 22 provinsi ini memiliki jumlah pembudidaya yang banyak? Sebagai sampel, kita mengambil Provinsi Jawa Barat selaku pemilik jumlah pembudidaya ikan terbesar se-Indonesia pada tahun 2010. Untuk wilayah perairan Jawa Barat sendiri memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa dari mulai pantai utara Indramayu, Cirebon, Subang hingga pantai selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, serta Tasikmalaya. Kalaupun tidak memiliki wilayah perairan seperti Bandung, para pembudidaya dapat membangun waduk atau perairan pribadi untuk budidaya. Sedangkan Provinsi Sumatera Selatan terdapat satu daerah bernama Sungsang yang menjadi lokasi pendaratan ikan dengan mudah karena pasarnya sangat dekat dan termasuk wilayah tangkap ikan dengan potensi ribuan ton ikan per tahun. Belum lagi, Sumatera Selatan terkenal dengan beberapa olahan makanan yang berbahan dasar ikan, sehingga ikan sebagai objek budidaya akan selalu laris dibudidaya oleh para pembudidaya. Tidak menutup kemungkinan jika jumlah pembudidaya ikan di Sumatera Selatan akan meningkat jumlahnya. Faktor lainnya adalah Sumatera Selatan yang letaknya berdekatan dengan negara tujuan ekspor seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulannya, faktor-faktor banyaknya pembudidaya ikan pada suatu daerah antara lain disebabkan oleh luas daerah perairan, kebutuhan warganya akan ikan, letak geografis yang dekat dengan wilayah ekspor. Report yang keempat, yaitu berdasarkan data produk olahan ikan di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, provinsi manakah yang menghasilkan jumlah volume produksi ikan terbanyak? Nah, dari hasil proses visualisasi data di atas, diperoleh produk olahan ikan di Pulau Kalimantan dan Sulawesi yang menghasilkan jumlah volume produk olahan ikan terbanyak, yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan. Insight-nya yaitu, apakah penyebab di provinsi tersebut menghasilkan jumlah volume produk olahan ikan terbanyak? Ya, terbukti bahwa Provinsi Sulawesi Selatan menghasilkan produk olahan ikan terbanyak dengan persentase 22,2%. Faktanya, Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantai sekitar 2.500 km, potensi lahan tambak 150.000 hektar, perairan umum 178.000 hektar, dan sawah atau kolam 100.000 hektar sumber daya alam yang cukup besar. Sulawesi Selatan mempunyai peluang yang sangat besar untuk menyambung kebutuhan potensi ikan secara nasional. Produksi perikanan Sulawesi Selatan memiliki potensi yang cukup besar sehingga sasaran ini merupakan indikator kinerja yang utama dalam pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan yang didukung oleh sumber daya alam yang cukup besar. Sampai saat ini, sebagian besar produk hasil perikanan di Sulawesi Selatan pada umumnya dikonsumsi dalam bentuk ikan segar. Sedangkan dalam bentuk olahan hasil perikanan masih terbatas pada cara tradisional dan hal itu sangat meningkatkan volume produksi olahan ikan. Pembahasan selanjutnya tentang report kelima. Report kelima ini menggunakan data produksi budidaya nasional. Kami mengambil pertanyaan, pada tahun berapa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan produksi budidaya ikan? Dilihat dari grafik di samping, diperoleh bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan produksi budidaya ikan pada tahun 2004 dengan jumlah volume 12.440. Kemudian, mengapa provinsi tersebut mengalami penurunan produksi budidaya ikan? Karena terlihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, masyarakatnya masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Selain itu, pada undang-undang tersebut juga mengarah pada keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Sehingga di daerah Provinsi Yogyakarta masih kurangnya dalam pemanfaatan potensi sumber daya ikan, sehingga banyak masyarakat masih kurang memanfaatkan tempat-tempat yang dijadikan untuk budidaya ikan seperti laut, kolam, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat daerah istimewa Yogyakarta masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi yang ada, sehingga pada tahun 2004 provinsi ini mengalami penurunan produksi budidaya ikan.
Selanjutnya, hasil analisis untuk data ke-6 yaitu produksi perlakuan ikan nasional. Untuk pertanyaannya, 5 provinsi mana sajakah yang memiliki total proses produksi penggaraman ikan terbanyak? Setelah melakukan processing, diperoleh 5 wilayah teratas. Yang pertama, Maluku, yang kedua, Sumatera Utara, yang ketiga, Jawa Timur, keempat, Sulawesi Selatan, kelima, Jawa Tengah. Kemudian, apa faktor yang mempengaruhi Maluku menjadi daerah dengan penghasil produksi olahan ikan dengan metode penggaraman terbanyak? Untuk poin pertama, Maluku adalah provinsi dengan pantai garis terpanjang di Indonesia. Yang kedua, dengan garis pantai tersebut, Maluku memiliki laut seluas 654.000 km persegi dan di dalamnya tersimpan kekayaan laut. Yang ketiga, untuk mendorong potensi perikanan Maluku, pemerintah membangun pelabuhan perikanan. Kemudian, poin keempat, Maluku sebenarnya sudah memiliki salah satu pemanfaatan sumber daya alam menjadi lumbung ikan nasional, sehingga tidak mengherankan jika banyak bantuan biaya serta operasional dikerahkan untuk memajukan sektor industri perikanan di sana. Sumbernya bisa dilihat. Kemudian, kesimpulan yang didapat setelah melakukan penyelesaian untuk mencari hasil report kami hanya melakukan eksperimen dalam mencari data dan menyesuaikan dengan insight yang ditentukan. Untuk pembuatan insight, selain menggunakan dari data berbentuk visualisasi, kami juga mencari referensi lain agar data yang dihasilkan sesuai dengan permintaan dalam bentuk narasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.